Galbay pinjol lebih dari 90 hari katanya dianggap lunas, benar atau tidak? Nah, di video ini saya akan jelaskan bagi teman-teman yang sedang galbay pinjol legal. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, pinjol legal itu merupakan salah satu pinjol yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi semua aturannya juga sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tetapi sangat banyak sekali ya yang salah paham atau salah mengartikan ketika gagal bayar 90 hari katanya hutang itu dianggap lunas. Nah, tetapi sebenarnya teman-teman ya, kalau misalkan nasabah gagal bayar lebih dari 90 hari itu ya bukan berarti lunas, tetapi pihak pinjol itu tidak boleh menagih langsung ke rumah karena itu dianggap menakutkan oleh nasabah yang gagal bayar. Jadi sangat terbukti memang ya, sangat banyak sekali yang gagal bayar pinjol. Yang paling ditakuti itu adalah DC pinjol ketika mau datang ke rumah. Jadi yang paling takuti itu adalah DC pinjol datang ke rumah. Makanya dari itu pihak OJK melarang perusahaan pinjol menagih langsung datang ke rumah. Bukan berarti hutang itu lunas, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya yang salah tanggapan. Nah, bukan berarti juga saya di sini yang mendukung pinjol teman-teman. Nah, tetapi saya di sini hanya meluruskan saja karena salah banyak yang mengartikan ya, salah banyak yang pengertian gitu ya, dianggapnya hutang lebih dari 90 hari itu dianggap lunas. Ternyata itu bukan teman-teman ya, ternyata itu tidak lunas teman-teman. Hanya cara penagihannya saja tidak boleh langsung datang ke rumah ya, karena dianggap menakutkan seperti itu ya. Jadi mereka juga sudah tahu ya, paling takuti oleh nasabah yang gagal bayar itu adalah ketika ditagih datang ke rumah. Makanya OJK itu buat aturan seperti itu ya. Bukan berarti saya itu membela pinjol kalian harus bayar, itu tergantung pada diri kalian masing-masing ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan benar-benar tidak mampu bayar ya sudah, biarkan saja atau galbaikan saja dulu. Lagian ya, perlu teman-teman ketahui, ketika kita gagal bayar pinjol itu ya sanksinya hanyalah perdata saja. Jadi tidak ada pidananya. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan kalian tidak butuh data kalian, itu tidak penting-penting amat mau bayar atau tidak, itu tergantung dari diri masing-masing teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi gagal bayar pinjol lebih dari 90 hari ya, itu bukan berarti hutang lunas, tetapi cara penagihannya saja tidak boleh langsung karena ya OJK itu sudah tahu dan mereka pun sudah tahu, karena itu sangat menakutkan ya bagi nasabah apalagi yang mentalnya belum kuat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tetap ya, hutang lebih dari 90 hari tetap ya, hutang itu masih ada, bukan berarti lunas ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman yang gagal bayar pinjol ya, intinya kuat-kuatkan mental saja ya. Bila mana teman-teman diteror sebelum 90 hari itu sudah hal yang wajar ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, jadi misalkan kita gagal bayar 90 hari, apakah bunganya tetap berjalan? Ya tetap berjalan juga teman-teman. Itu sampai batas mencapai 100% dari pinjaman katanya teman-teman. Nah, tetapi saya juga punya pengalaman teman-teman di salah satu pinjol ya, padahal saya sudah lebih dari 90 hari, tapi alhamdulillah ya bunganya itu tidak berjalan lagi ya. Nggak tahu kenapa, karena itu beda-beda ya, setiap pinjol itu berbeda-beda, nggak tahu aturan yang benernya itu yang bagaimana gitu kan teman-teman. Saya juga kurang paham seperti itu. Nah, tapi untuk hutang lunas atau tidaknya memang tidak lunas ya, tapi tidak boleh tagih langsung doang gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan itu berjalan katanya sampai 100% dari total pinjaman. Nah, tetapi ada salah satu pinjol yang saya galbay gitu kan, itu tidak teman-teman, tidak berjalan. Kalau itu sudah mencapai 90 hari ya, tidak berjalan lagi itu bunganya teman-teman. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi tetap ya, nah hanya misalkan teman-teman yang gagal bayar lebih dari 90 hari ya, nanti teman-teman itu akan dilaporkan oleh perusahaan pinjol ke Otoritas Jasa Keuangan bahwa nasabah tersebut ya gagal bayar lewat dari 90 hari. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti data kita akan dilaporkan ke pihak OJK oleh perusahaan pinjol teman-teman. Nah, maka nanti akan ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Nah, setelah kita dilaporkan ke otoritas jasa keuangan, maka kita itu akan dimasukkan ke slip OJK. Data kitanya teman-teman, bukan orangnya ya, tapi datanya akan dimasukkan ke slip OJK bahwa seorang tersebut atau nasabah tersebut itu gagal bayar lebih dari 90 hari. Nah, setelah masuk slip OJK, maka dianggap nasabah tersebut itu ini ya kurang bagus gitu kan dalam perkreditan atau pinjaman gitu kan, maka nanti akan diberikan sanksinya yaitu teman-teman ya tidak bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ataupun lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi seperti itu ya, bukan berarti hutangnya itu lunas kalau misalkan gagal bayar lebih dari 90 hari. Jadi hanya penagihannya saja, tidak boleh langsung ditagih ke rumah nasabah karena itu dianggap sangat menakutkan ya. Saya juga berpengalaman yang memang paling ditakuti itu ditagih langsung oleh DC pinjol ke rumah ya. Oke, mungkin itu saja, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Bukan berarti, yang saya ingatkan kembali, bukan berarti saya mendukung pinjol. Bagi kalian yang gagal bayar harus bayar. Nah, di sini saya hanya menjelaskan saja, meluruskan saja, mungkin ada yang salah pengertian atau salah mengartikan gagal bayar 90 hari itu dianggap lunas, ternyata itu tidak. Jadi hanya penagihannya saja, tidak boleh langsung. Kalau misalkan mau bayar atau tidak itu tergantung dari nasabahnya teman-teman ya. Kata saya juga sebelumnya tadi ya, kalau misalkan sayang data, takutnya kalian butuh sama data kalian, takutnya kalian mau ngambil KPR atau kalian butuh mau pinjam lagi gitu kan, itu kalau misalkan tidak dibayar memang itu kalian tidak bisa mengajukan pinjaman karena sudah di blacklist oleh otoritas jasa keuangan atau sudah masuk list OJK datanya. Itu saja teman-teman. Kalau masalah bayar atau tidak ya itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Di sini saya hanya menjelaskan saja. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.